Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Hidayanto Naim dengan NPM 2115061035 dari kelas PSTIC. Pada video kali ini saya akan membahas tentang algoritma penjadwalan SJF dan juga algoritma penjadwalan round robin. Jadi yang untuk SJF ini dia akan itu CPU itu akan menjalankan proses yang memiliki burst paling kecil. Dan jika di round robin itu dia sama dengan FCFS, yaitu yang pertama masuk itu yang akan pertama kali dijalankan, tetapi pada round robin ini dia memiliki waktu proses atau memiliki batas waktu proses. Jadi setelah batas itu terlampaui, maka proses yang sedang dijalankan itu akan kembali dulu ke ready key, dan yang berada di ready key itu akan masuk ke akan dijalankan, begitu juga seterusnya. Mungkin langsung saja kita simulasikan di CPU simulator. Di sini untuk penjadwalan yang pertama ini kita kasih ulangan 10, lalu kita compile. Untuk penjadwalan yang kedua, untuk membedakan kita beri di sini ulangan 0 sampai 20, lalu compile. Nah, jika sudah, kita load in memory. Untuk yang pertama tadi juga kita load in memory dulu. Kita buat baru lagi aja. Ini 10, kita compile memory. Nah, jika sudah, kita buat PS0. Lalu di sini yang pertama akan menjalankan atau mensimulasikan algoritma penjadwalan SJF. Jadi yang memiliki burst time paling kecil itu yang akan dijalankan. Jadi CPU itu membaca proses yang memiliki burst time paling kecil itu paling tidak harus menjalankan semua proses itu minimal sekali. Jadi agar CPU itu tahu burst time mana yang paling kecil. Di sini kita coba. Untuk penjadwalan yang pertama, itu untuk penjadwalan yang kedua. Jadi secara ini untuk membedakannya, jadi kita dua kali, jadi yang pertama lalu yang kedua. Di sini ada 4 proses, jadi ada proses pertama, proses kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi di sini kita akan menggunakan SCF fast. Nah, di sini proses yang dijalankan adalah 2, lalu menjalankan proses 3, lalu menjalankan proses 4, dan menjalankan proses 5. Nah, di sini pertama kali menjalankan dengan burst time 95, lalu burst time 175, lalu burst time 95, dan burst time 175. Oh, di sini ada kesalahan, jadi kita harus memasukkannya pertama dulu, lalu kedua, dan pertama. Jadi seharusnya
yang dijalankan adalah proses 2 terlebih dahulu, lalu proses 3, lalu proses 5, karena proses 5 memiliki burst time yang kecil, lebih kecil dari proses 4, lalu itu adalah proses 4. Lalu kita jalankan dulu, kita start, proses 2 yang dijalankan, lalu proses 3, lalu proses 4. Nah, di sini seharusnya itu proses 5 terlebih dahulu yang dijalankan. Tetapi di sini yang dijalankan adalah proses 4. Itu karena pada CPU simulator ini dia tidak bisa menyimpan atau ya dia tidak bisa menyimpan burst time pada proses selanjutnya, proses sebelumnya. Jadi dia tidak bisa menyimpan burst time dari proses sebelumnya. Jadi di sini dia menjalankan burst time yang pertama, proses yang pertama dengan burst time 95, lalu burst time yang kedua dengan proses yang kedua dengan burst time 75, dan di sini harusnya dia menjalankan proses yang keempat, yaitu dengan burst time 95, tapi di sini dia malah menjalankan proses ketiga terlebih dahulu dengan burst time yang lebih besar, yaitu 175. Ini dikarenakan itu tadi, yaitu pada CPU simulator ini tidak dapat menyimpan waktu burst time. Kita clear dulu. Selanjutnya masuk ke algoritma penjadwalan round robin. Jadi di round robin ini sama dengan FCFS tadi, yaitu yang pertama kali masuk itu yang pertama kali dijalankan, tetapi dalam round robin ini ada batasan waktu pada setiap prosesnya. Jadi kita masukkan dulu penjadwalan kedua, penjadwalan pertama, dan juga penjadwalan kedua. Nah, di sini kita kasih waktu 0,8 detik. Jadi batasan waktu setiap proses itu adalah 0,8 detik. Nah, di sini ada 3 proses, yaitu proses kedua, ketiga, dan keempat. Lalu kita start. Nah, di sini dia akan jalankan proses 2. Setelah 0,8 detik, dia akan proses 2 ini akan proses 4. Sepertinya ada masalah. Kita buat 1 detik. Di sini proses penjadwalan 2, penjadwalan pertama, ini penjadwalan 2. Di sini coba kita start. Jadi di sini ada proses kedua, proses ketiga, dan juga proses keempat. Nah, di sini kita start dulu proses kedua, proses ketiga. Jadi dia di sini terlihat bahwa jika sudah sampai 1 detik, maka proses itu akan kembali lagi ke ready key. Jadi walaupun proses itu belum selesai, tetapi dia akan balik lagi ke ready key karena dia memiliki batasan waktu. Jika satu proses sudah melebihi batasan waktu tersebut, maka dia akan kembali lagi ke ready key. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.